Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, tidak ada kata yang layak diucapkan oleh seorang muslim yang berbahagia kecuali ucapan syukur Alhamdulillah, khususnya saat Allah SWT mempertemukan kembali dirinya dengan bulan istimewa, yakni bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di dalamnya kaum mukmin diwajibkan menjalankan ibadah saum sebulan penuh, sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana saum itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Takwa sebagai buah dari pelaksanaan saum Ramadan adalah derajat yang istimewa. Sebabnya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal kehidupan di dunia bagi seorang muslim dan bekal keselamatan di akhirat. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Imam Ibnu Al-Arabi di dalam kitab Ahkam Al-Quran memberikan penjelasan atas frasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, dengan 3 penjelasan. Pertama, mukmin yang telah meraih derajat takwa akan terbentuk dalam dirinya sikap untuk selalu menjauhi perbuatan dan perkataan yang Allah haramkan, baik selama menjalankan saum Ramadan maupun setelah Ramadan berakhir. Kedua, sesungguhnya ibadah saum bukan ditujukan untuk kelemahan fisik, tetapi untuk melemahkan syahwat yang mengajak manusia pada kejahatan. Jika syahwat melemah, niscaya kecenderungan takwa akan menguat. Jika ketakwaan menguat, seorang mukmin akan terdorong untuk selalu berbuat ihsan, beribadah kepada Rabb-Nya dengan penuh keikhlasan, mencintai hukum-hukum Islam, serta selalu bersemangat dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketiga, mukmin yang meraih takwa sebagai buah dari saum Ramadan juga akan selalu menjauhkan diri dari perbuatan meniru-niru perilaku orang kafir. Saum adalah wahana untuk membentuk loyalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Nya, dan kaum mukmin. Loyalitas inilah yang akan menghindarkan seorang mukmin dari upaya-upaya meniru-niru pemikiran, adat istiadat, dan peradaban kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. Terkait makna takwa pula, Imam At-Tabari saat menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, antara lain mengutip Imam Al-Hasan yang menyatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka, sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakteristik orang-orang yang bertakwa dengan beberapa sifat sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 1-4. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang mengimani perkara gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka,
yang mengimani kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada kamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka meyakini adanya kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 133-135, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang biasa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, juga orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sementara mereka mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah bulan istimewa. Sebabnya Allah SWT benar-benar menebarkan aneka kebajikan selama bulan ini. Banyak keutamaan yang ada dalam bulan suci ini. Di antaranya pertama, limpahan keberkahan dari Allah SWT bagi orang-orang yang menjalankan saum. Di antaranya berupa pintu-pintu surga yang dibuka dan pintu-pintu neraka yang ditutup. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, wa tubtahu fihi abwabul jannah, wa yughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughalu fihi syayatin." Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian saum di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, Al-Quran diturunkan pada bulan mulia ini. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi seluruh manusia agar berjalan di atas jalan kebenaran dan keselamatan. Betapa rusaknya jika manusia berjalan di atas jalan kegelapan. Karena itu, Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar manusia selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Karena itu, seorang mukmin wajib mensyukuri kehadiran bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Ketiga, pahala kebaikan pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Ini seharusnya memicu kaum muslim untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama Ramadan, hendaknya kaum muslim benar-benar memanfaatkan setiap detik, menit, jam, dan harinya untuk memperbanyak ragam ibadah dan ketaatan. Pelipat gandaan pahala akan memberikan motivasi bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sholat, membaca dan memahami Al-Quran, melantunkan zikir dan doa kepada Allah. Ramadan juga semestinya diisi dengan amal-amal soleh yang berdimensi sosial, seperti sedekah kepada kaum du'afa, memberikan makan untuk berbuka saum kepada fakir miskin, menjalin ukhuwah Islamiyah, berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memperbanyak silaturahmi, dan lain-lain. Keempat, di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Hanya Allah SWT yang tahu. Hal ini seharusnya semakin menambah semangat kaum muslim
untuk bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak ibadah, khususnya pada malam-malam 10 hari akhir Ramadan. Yang lebih istimewa lagi, pada saat Lailatul Qadar, inilah Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kelima, bulan suci Ramadan bisa menjadi wasilah penghapusan dosa manusia, sekaligus menjadi perisai mereka dari siksa api neraka. Tentu, jika saum Ramadan mereka jalankan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan syariah. Rasulullah SAW bersabda, "As-saumu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qitali." Saum Ramadan merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka, seperti perisai atau pelindung salah seorang dari kalian dalam peperangan. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang saum Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridha Allah, dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya, marilah kita menjadi hamba Allah yang istimewa dengan mensyukuri kehadiran bulan istimewa ini, dengan menghiasi setiap waktunya dengan berbagai amal saleh. Selain amalan individual yang sifatnya rutinitas, mari kita syukuri kehadiran bulan suci ini dengan meningkatkan amal dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar untuk menghilangkan berbagai bentuk kezaliman, khususnya kezaliman penguasa yang tentu pahalanya jauh lebih besar. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perubahan diri untuk semakin istiqomah dalam ketakwaan hingga ujung kehidupan. Lebih dari itu, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk semakin istiqomah sebagai pejuang Islam hingga terwujud penerapan Islam secara kafah di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.